Nah, kan gagas sih deh Bang. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita selalu panjatkan syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat taufik hidayahnya, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat umur, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita masih dalam acara ini. Dalam acara ini kita sama-sama diberikan bisa dapat bertemu untuk melaksanakan tugas sebagai ASN. Kemudian pada hari ini kita akan melaksanakan bimbingan teknis pengisian data SKP pada aplikasi Rekon IPSN, yang mana yang jadi permasalahannya yaitu terutama di pengisian SKP. Oleh karena itu kita sama-sama untuk belajar ya. Jadi nanti ada narasumber atau ada petugas yang akan menjelaskan tata cara pengisian SKP. Tapi sebelumnya acara bimbingan teknis pengisian dan data SKP pada aplikasi Rekon IPSN ini akan dibuka oleh Ibu Kepala Bidang PSDMA BKD PSDM Pulau Barat. Pada beliau yang persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati semua peserta Zoom meeting terkait dengan IPASN, yang mana dalam kesempatan ini kita adakan Zoom karena di hasil rekon di akhir rekon kemarin rapat dengan Kepala BKD dan jajarannya, banyak yang belum di-approve itu terkait dengan SKP, karena di mana SKP ini banyak sekali dari OPD yang salah menginput nilai. Dan dengan Zoom ini, kami dari BKD akan mengajarkan gimana cara pengisian lebih realnya, juga akan ada teritorial, bisa dilihat dari YouTube juga. Adapun permasalahan latar belakang kegiatan IPSN itu masih kurangnya, yaitu masih rendahnya nilai IP ASN Kabupaten Lombok Barat. Yang hari ini nilai IP ASN Lombok Barat yaitu 48,64%. Jadi sangat rendah sekali. Dan dari penginputan hasil kursus diklat itu naiknya sedikit. Yang minggu kedua jumlah IP ASN Lombok Barat itu 47,96%. Dan hari ini 48, ada kenaikan. Terima kasih bagi teman-teman semua OPD yang mendukung IP ASN Lombok Barat. Yang kedua yaitu terkait dengan cara pengisian sasaran kinerja pegawai atau SKP yang masih belum dipahami oleh ASN atau PNS, sehingga kesulitan untuk mendongkrak nilai dimensi kinerja dalam penilaian indeks profesional ASN. Jadi nanti akan dipandu oleh Pak Agus terkait dengan cara pengisian SKP sama Pak Andi dari bidang pembinaan. Yang ketiga, nilai kinerja dari seluruh PNS Kabupaten Lombok Barat
sangat mendukung untuk meningkatkan IP ASN. Melalui SKP, masing-masing PNS pasti akan memiliki namanya SKP. Dan semua PNS diharapkan untuk mengikuti kegiatan Zoom meeting terkait dengan BIMTEK, cara pengisian SKP melalui sistem IP ASN. Untuk berkahnya kegiatan ini, marilah kita sama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur BKD PSDM Kepulauan Barat atas penyampaian atau pembukaan dalam acara bimbingan teknis pengisian IPSN. Untuk selanjutnya kami persilahkan langsung kepada petugas atau narasumber untuk mengisi bagaimana atau teknis pengisian data SKP atau cara pengisian SKP untuk direkon untuk menaikkan IPSN melalui aplikasi rekon IPSN BKD PSDM Kepulauan Barat. Pada Bapak Agus Purnomo kami persilahkan. Nanti itu ada Pak Agus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kabid, pejabat pengawas dan pelaksana Kabupaten Lombok Barat. Izin Bu Kabid untuk menyampaikan pendampingan terkait tutorial pengisian SKP untuk peningkatan IP ASN. Di mana tahun 2021 ini merupakan tahun yang spesial ya untuk pengisian SKP. Spesial bukan karena pakai telur dua ya, spesial ribetnya tapi. Nah, di mana SKP tahun 2021 itu dibagi menjadi 2 periode, yaitu Januari-Juni yang mengacu pada PP 46 2011 dan periode Juli-Desember yang mengacu pada PP 30 tahun 2019. Izin Bu Kabid untuk share screen. Pak Raden izin. Lanjut. Ya, sudah muncul ya Pak Raden? Sudah, siap. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk pendampingan pengisian SKP pada portal SSO atau Rekon IPSN BKD PSDM Kabupaten Lombok Barat. Untuk pengisian SKP berdasarkan PP 46 tahun 2011, kita ngambil di lembar PPK atau penilaian prestasi kerja. Nah, di mana di penilaian prestasi kerja itu ada aspek perilaku dan sasaran kinerja pegawai atau SKP. Untuk nilai SKP periode Januari-Juni kita bisa ambil di poin A. Di sana ada sasaran kerja pegawai SKP yang nilainya 87,00. Atau bisa kita ambil di lembar sebelumnya, yaitu di lembar capaian. Itu nilainya harus sama. Nah, kemudian untuk seperti ini. Kemudian untuk nilai perilaku, untuk PP 46 ada 6 aspek perilaku, yaitu
orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Di mana kita untuk pengisiannya cukup menyesuaikan saja seperti slide berikut. Organisasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, kemudian kepemimpinan. Mungkin kalau di PP 46 teman-teman sudah akrab ya, karena ini sudah hampir 10 tahun kita menggunakan PP 46 ini. Kemudian untuk nilai jumlah rata-rata kita ambil di poin nomor 7, yaitu ada, untuk jumlah. Di sana jumlahnya ada 385, yaitu penjumlahan dari orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan kerjasama. Kemudian untuk nilai rata-rata perilaku itu kita ngambil yang poin nomor 8. Di sana ada nilai rata-rata 7,00. Kemudian untuk nilai perilaku kerja kita ambil di poin nomor 9, yaitu di sana sama 77,00, sama juga dia dengan nilai rata-rata, bukan yang diambil dari jumlahnya, karena kemarin hasil verifikasi banyak yang diambil dari jumlah, yaitu 30,80. Jadi yang diambil ini adalah nilai yang sebelum dikali 40% dari perilaku. Yang seperti ini. Kemudian untuk nilai prestasi kerja kita ambil dari kolom yang paling bawah ya, yang 83,00. Di sana adalah penjumlahan dari 60% dari SKP dan 40% dari perilaku. Nah, untuk usul kenaikan pangkat harus dipastikan dulu nilainya. Jangan sampai ada nilai di bawah 76, karena syarat atau tidak boleh ada kategori cukup, minimal baik. Harus diperhatikan nilainya. Kemudian untuk integrasi pada PP 46 itu sama dengan nilai konversi, di mana kita ngambilnya kerja PNS tahun 2021. Di sana ada periode Januari, Juni, dan Juli, Desember. Kita ambil yang di Januari, Juni. Itu adalah hasil konversi nilai PP 46 yang tadi 80-an itu dikonversi menjadi 99,50. Karena untuk PP 30 nilai minimal harus 90. Makanya harus dikonversi. Jadi bisa diambil dari nilai dari lembar integrasi hasil penilaian kinerja PNS tahun 2021. Jadi nilai konversi dengan nilai integrasi itu sama untuk PP 46. Kemudian untuk kita ke PP 30. Kita masuk ke PP 30. Untuk nilai SKP kita ambil dari lembar hasil penilaian kinerja. Yang di sana ada periode penilaiannya 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2021. Nilainya yang 100 Bapak Ibu ya. Kalau di lembar penilaiannya itu yang di, kalau tidak salah yang ada warna merah itu. Nah itu nilainya 100. Kita ngambilnya dari hasil penilaian kinerja. Nah kemudian nilai prestasi kerja. Nilai prestasi kerja ini sama artinya dengan nilai kinerja pegawai untuk PP 30. Itu adalah hasil dari 70% dari nilai SKP dan 30% dari nilai perilaku.
kita ngambilnya di nilai kinerja pegawai yang 102,70. Nah, kemudian untuk nilai perilaku untuk PP 30 atau periode Juli Desember, kita ngambil dari lembar penilaian perilaku kerja. Di sini kita ngambil nilai tengah 109 diratakan, di mana di aspek perilaku untuk PP 30 ini hanya ada 5 aspek, yang orientasi pelayanan, inisiatif kerja, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan, di mana disiplin dan integritas tidak dicantumkan. Itu yang berlaku untuk di PP 46, tapi diganti dengan aspek perilaku inisiatif kerja. Di sini kita hanya tinggal menyesuaikan saja. Di sini seperti orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Selanjutnya inisiatif kerja, ada 5 aspek. Nah, kemudian untuk nilai perilaku kerja ini adalah sama dengan nilai rata-rata, di mana yang garis warna biru ini adalah 109. Kita ngambil dari paling bawah ya. Di sini nilai perilaku dan nilai rata-rata. Untuk jumlahnya pada PP 30 itu biasanya dia langsung datanya dari SAPK. Ini jumlah 436 ini. Tapi kalau emang Bapak Ibu mau nolkan, silahkan. Bukan dikosongkan, tapi ditulis 0. Tapi kalau emang dia sudah ada 436, dibiarkan saja. Kita ngambil di lembaran integrasi hasil penilaian kinerja. Yang tadi di mana yang ada periode Januari Juni dan periode Juli Desember. Di sana ada nilainya 102,70. Tinggal sama ya. Kalau nilai konversi dikosongkan ya untuk EP 30. Yang diisi hanya nilai integrasi saja. Mungkin cuman ini yang saya sampaikan. Kurang, saya kembalikan ke Pak Raden. Silakan, Pak Raden. Oke. Mungkin bagus. Mungkin ada teman-teman dari OPD yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu OPD, raise hand ya. Silakan unmute-nya. Silakan. Yang ingin bertanya atau yang belum paham terkait dengan pengentrian data SKP, silakan raise hand ya, raise hand. Nanti dibukakan. Ini nggak ada yang mau bertanya ya, sudah pada paham kayaknya ini. Ntar pas ngisi bingung. Karena masih banyak yang keliru, terutama di nilai perilaku, Pak Ibu ya. Kemarin banyak sekali yang memasukkan nilainya yang setelah dikali 40% di nilai di perilakunya untuk PP 46. Itu yang dimasukkan bukan yang setelah dikali 40%. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Ini diam bingung atau diam paham? Silakan Bapak Ibu. Jangan bikin saya bingung. PUPR mungkin bertanya, silakan Bunda. Jangan senyum-senyum sendiri, nanti berat nanti. Silakan. Bapenda harusnya anak itu. Bapenda. Siap. Silakan Bapenda.
Ya, Bapak Penda ya, giliran. Ini Bapak Penda yang dulu. ya masalah mutasi. Gimana nyari? Dua, anaknya pakai yang mana? Kalau yang mutasi kan otomatis dia punya dua Penilaian penilaian kinerja, perilaku. penilaian perilaku. Gimana cara mengisi? Yang mutasi nih. Itu aja Pak Raden. Siap, siap. Terkait dengan SKP-nya yang mutasi ya, saya catat. Nanti yang jawab Pak Agus ya, atau Pak Andi. Saya siapkan dulu pertanyaannya. Pertama terkait SKP yang mutasi. Ada lagi Bapak Ibu, biar sekalian dijawab sama Pak Agus. Tanya dah. Silakan. Dari Dinas Kelautan. Dinas Kelautan, Pak Raden. Siap, siap. Silakan Dinas Kelautan. Ya, ini bagaimana? Kemarin kan mungkin ada juga teman-teman yang sudah kita inputkan IP ASN-nya kan? Ya, terus mungkin ada yang salah, tapi dia sudah diterima. Apa bisa dia diperbaiki itu Pak Raden? Siap, siap. Ya, itu aja Pak Raden. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ada lagi? Baru 2 pertanyaan. Oke, terima kasih Dispar ya. Siap, siap, Dispar. Ya. Jadi dengan SKP yang sudah kita susun dan dulu kan sudah kita laporkan berupa lapkin. Nah, ternyata apakah lapkin itu kita perbaharui kembali? Karena itu kan sudah kita kirimkan cukup lama Pak, di awal tahun dulu. Karena di perjalanan ini ternyata ada yang bergeser nilainya gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, itu saja Pak. Silakan. 3 pertanyaan dulu ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama ini mungkin bisa dibantu Pak Agus atau Pak Andi. Yang pertama terkait dengan SKP mutasi Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana penilaian perilaku kinerja, nilai perilaku bagi ASN yang mutasi. Itu bagaimana Pak Agus? Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Raden, izin. Untuk SKP yang mutasi, ini terkait sama perilakunya ya, perilaku dan nilai SKP-nya. Jadi di tahun 2021 itu kita lihat dulu mutasinya di bulan apa. Kalau dia mutasi di antara periode antara Januari Juni, itu kita menggunakan front mutasi PP 46. Sedangkan kalau dia mutasi di periode Juli Desember, kita menggunakan PP 30, di mana pengisiannya untuk perilakunya hanya 1 kali. Sama seperti PP 46. Berapa kali pun kita mutasi, itu yang kita buat hanya target, kemudian capaian di tempat yang lama, buat lagi target di tempat yang baru, kemudian dibuat lagi capaian di akhir tahun, atau kalau yang di tahun 2021 sampai di bulan Juni. Nah, untuk perilaku, untuk penilaian perilakunya itu yang menilai di OPD yang terakhir atau pejabat yang atau di jabatan yang terakhir. Nanti dinilai hanya 1 Bapak Ibu ya, bukan dibuat misalnya di Juli September ada mutasi, di Juli Desember dibuatkan perilaku, nanti di periode Oktober Desember dibuatkan perilaku lagi, enggak, nanti hanya cukup yang di Desember saja yang dibuatkan perilaku. Nanti terkait dengan nilainya tinggal dijumlahkan, nilai SKP tinggal dijumlahkan saja.
nilai Suaranya putus-putus, Bagus. Halo? Kan? Sudah. Silakan lanjut, Bagus. Halo, Bagus. Oke. Iya, putus-putus nih. Ya, lanjut, Bagus, lanjut. Sudah, Pak Raden, kedengaran? Siap, lanjut. Kedengaran? Ya. Masih Oh, ya. putus-putus. Mungkin masih ada yang banyak terhubung ke wifi-nya, mungkin Bagus bisa di stop aja yang lain mungkin. Perempuan. Sudah itu, Bos. Cuman banyak yang pakai itu. Kayak saya dong di rumah, santai. Halo, Bagus? Oke, sambil menunggu Pak Agus gabung, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bapak Ibu ya. Nah, terkait dari kelautan, apakah bisa diperbaiki SKP yang terlanjur salah atau ada perbaikan? Nah, silahkan Bapak Ibu, kami masih berikan kesempatan untuk memperbaiki, karena ini masih ada kaitannya, dan kita juga masih punya waktu selama bulan Agustus ini. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan perbaikan, silahkan bersurat ke BKD dengan melampirkan NIP dan nama ASN yang ingin dibukakan kembali. Kemudian untuk batas waktunya kita kasih 1 kali 24 jam, Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu menentukan kapan siapnya. Kapan siapnya melakukan pengentrian data. Oke, itu yang jadi untuk pertanyaan dari Dinas Kelautan, jadi masih bisa Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Dispar. Lapkin sebelumnya sudah pernah dikirim, ternyata ada perubahan atau bergeser gitu. Itu bagaimana? Nah, ini mungkin tergantung kita kembalikan ke pembinaan. Kalau secara teknis kami masih bisa, secara teknis masih bisa diperbaiki ketika nilai-nilai yang diinput salah ya. Silakan Bapak Ibu perbaiki SKP-nya, terutama di angka-angka yang ada pada penilaian SKP. Halo? Ya, sudah gabung? Sudah gabung. Oke, siap. Nah, jadi kita lanjut tadi ya. Oke, siap. Untuk nilai SKP, itu nilai SKP-nya tinggal dijumlahkan saja. Berapa kali dia mutasi, nanti tinggal dijumlahkan SKP. Misalnya 2 kali, tinggal dijumlahkan SKP 1 ditambah SKP 2 dibagi 2. Tapi untuk perilakunya hanya 1. Untuk perilakunya hanya 1, yaitu di akhir. Tadi udah jelasin. Oke. Bisa kosong. Mungkin sudah bisa dipahami. Silakan Mbak Penda, mana Mbak Penda tadi bagaimana? Mbak Penda? Mbak Penda, mana Mbak Penda? Sudah jelas? Oke, mungkin lagi sarapan pagi. Oh iya, jelas, siap. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, Bagus. Oh, halo, Bagus. Kebetulan ini Pak Raden. Oh, siap. Gimana? Silakan, Pak. Pak Penda, silakan, Pak. Ada yang mau ditanyakan kembali? Halo? Oke, mungkin dilanjut dulu Bagus ke pertanyaan yang kedua. Nah, terkait dengan SKP yang salah Bagus, apakah masih bisa diperbaiki? Maksudnya apakah kita dari teman-teman pembinaan itu mengizinkan untuk melakukan perbaikan SKP? Jadi dia mau ganti nih Bagus, SKP yang kemarin itu ada yang salah kemudian mau diperbaiki, apakah masih boleh seperti itu? Kalau secara teknisnya masih kami izinkan, cuman izin dari pembinaan bagaimana seperti itu? Ya, silakan untuk misalnya ada yang diperbaiki, silakan diperbaiki saja, nanti disampaikan lagi ke kami. Oke, jadi begitu ya.
di Dinas Kelautan bagaimana Bu Ati? Halo. Ya, Kayaknya siap Oke, Raden, siap. siap. Oke, tinggal diperbaiki Bu Ati nggih? Siap, siap. Oke, siap. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Dispar Pak Agus. Nah, ini mirip-mirip sih sama yang tadi gitu. Nah, jadi kemarin di awal tahun informasinya sudah mengirim laporan kinerja ke BKD PSDM dalam hal ini bidang pembinaan. Nah, kemudian setelah berjalan ternyata ada perubahan sama sepertinya kayak yang di atas. Itu apakah teman-teman ini wajib mengirimkan laporan kinerjanya ke pembinaan atau bagaimana itu? Ya, silakan aja diperbaiki. Nanti bisa disampaikan lagi di Pak Andi nanti. Oh iya. Pak Andi yang terkait dengan Lapkin. Oke, siap. Silakan aja perbaiki kalau memang ada perubahan. Mungkin kemarin kan karena juga masih banyak nilai yang salah. Nah, artinya di sana untuk PP 46, maaf, untuk PP 30 ada yang masih nilainya di bawah 90. Masih ada sebagian. Silakan diperbaiki. Kemudian informasi juga untuk di aplikasi Bapak Ibu, kapanpun Bapak Ibu mau melakukan updating data selama masih dibuka, catatannya masih dibuka dan belum diverifikasi, belum di ACC, maka Bapak Ibu masih bisa melakukan perubahan. Tidak hanya pada SKP saja, tetapi pada diklat, kursus maupun penghargaan itu masih bisa, ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak Agus dari kolom chat dari mana tadi, sebentar saya cek, dari Kecamatan Labu Api. Pertanyaannya, kolom jumlah di PP 30 diambil dari mana katanya? Kolom jumlah di PP 30. Kolom jumlah di PP 30 itu dikosongkan. Oh iya. 0. Siap, dikosongkan ya. Dinolkan aja, nggak usah dikosongkan, di 0, ditulis 0 aja. Iya. Bagaimana nol aja sih? Bagaimana yang sudah isi? Tak apa-apa. Dia memang Gini aja Pak Agus, kira-kira kalau yang mengisi itu biarkan aja kalau memang sudah ada yang mengisi. Soalnya kan dia datanya dari SAPK langsung di sana. Oh iya. Perhitungan dari sistemnya SAPK ya? Tidak ada nilai itu di SKP. Tidak ada kalau jumlah untuk PP 30. Oh iya, siap. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Mumpung masih ada waktu sekitar 30 menit, 45 menit lah. Silakan, ada yang mau bertanya? Pariwisata. Oh iya, silakan, pariwisata. Ini berkait dengan terjadinya perubahan struktur gitu Pak. Dikecilin dulu Pak. Izin musiknya dikecilin dulu. Berkait perubahan format itu kan nama jabatannya yang kemudian berubah terhadap strukturnya itu gitu. Bagaimana dengan hal ini gitu Pak? Apakah mengikuti struktur yang baru ataukah dibuat itu bagaimana gitu Pak? Terima kasih. Terus Pak suaranya? Ini mungkin maksudnya Pak Agus, mungkin ada mutasi mungkin di sini, terjadi mutasi. Jadi dari jabatan lama ke jabatan baru itu bagaimana gitu? Apakah misalkan terjadi dalam 1 tahun itu ada mutasi 2 atau 3 kali, itu semua dibuatkan. Misalkan di semester 1 terjadi 2 kali mutasi, berarti SKP-nya ada 2 di semester 1, begitu ya? Kalau seperti saya sampaikan tadi, kita mengacu ke SK mutasinya, dia mutasi di tanggal berapa, di bulan apa, baru kita bisa tentukan menggunakan PP 46, format mutasi PP 46 atau format mutasi PP 30. Ya. Nah, untuk jabatan yang ini pakai jabatan yang terakhir, untuk yang di laporan dokumen maupun integrasinya pakai jabatan yang terakhir.
yang per Juli berarti ya. ya Aktif di jabatan bulan terakhir Juli. disesuaikan dengan SK mutasinya. Oke. Begitu Pak siapa tadi? Dari Dispar ya? Pak Ketut kalau nggak salah. Pak. Siap. Dari mana, Pak? Jadi mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Yang berubah itu nama jabatannya Pak, bukan orangnya yang dimutasi, tetapi nama jabatan. Ya, mohon maaf, mungkin mungkin ini koneksinya mungkin ya. Mungkin maksudnya Pak Ketut, ini perubahan nama jabatan ya? Atau nomenklaturnya mungkin maksudnya Pak Ketut. Kalau untuk perubahan nama jabatan, nomenklaturnya tidak perlu pakai format mutasi. Terkecuali mungkin ada perubahan uraian atau ada perubahan pergeseran lah gitu. Jadi kalau untuk yang ini tidak perlu di format mutasi. Sama dengan kayak kenaikan pangkat misalnya begitu di akhir tahun dia dari 3B ke 3C. Itu tinggal disesuaikan aja pangkatnya. Begitu di awal tahun masih menggunakan 3B, langsung di akhir tahunnya bisa menggunakan 3C. Tidak perlu pakai format mutasi untuk SKP-nya. Ya gitu maksudnya mungkin Pak Tut ya? Ya, kurang lebih seperti itulah. Ya betul Pak, itu maksud saya ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, sama-sama Pak. Lanjut bagus. Pertanyaan yang ke-6 dari kolom chat. Pertanyaannya dari Diskominfo, Pak Sairah. Pertanyaannya, benarkah di SKP tahun 2021 harus nilainya di atas 90? Nilai apanya ini kira-kira? Mungkin bisa dikonfirmasi Pak Sairah. Kemudian jika di bawah itu tidak bisa naik pangkat. Apakah benar itu? Seperti itu. Ya, jadi untuk di PP 30 itu nilainya memang harus minimal 90. Dan termasuk di aspek perilakunya. Di aspek perilaku minimal 90, maksimalnya 120. Itu untuk PP 30. Makanya di PP 46 itu di nilai integrasi itu dikonversi, nilai dari PP 46 itu dikonversi yang awalnya dia di bawah 90 dikonversi menjadi harus di atas 90. Gitu. Ya. Oke, berarti yang di PP khususnya yang di PP 30 PP 30 bagus ya. Ya, PP 30 minimal nilainya 90 untuk cara kenaikan pangkat. Tapi memang kalau memang yang mungkin ada pegawai yang bermasalah, ya silakan atasan langsung yang menilai. Kalau memang Nah, bagaimana dengan PP 46 bagus? Misalkan nanti hasil konversinya di bawah 90, misalkan seperti itu. Hasil konversinya ya. Nah, kemungkinan enggak akan sampai enggak akan sampai di di bawah 90, pasti akan bisa dikonversi. Itu nilainya, yang penting nilainya di bawah minimal 76. Kalau untuk PP 46 itu baik dari nilai SKP termasuk juga nilai perilaku, dari aspek perilaku itu harus minimal 76 untuk PP 46. Tapi tidak menutup kemungkinan bagus ada ASN yang nilainya di bawah itu. Itu bagaimana? Apakah yang bersangkutan nanti tidak bisa naik pangkat atau bagaimana itu? Jelas tidak bisa naik pangkat. Jelas tidak bisa naik pangkat karena syaratnya itu minimal 76. Karena kalau 75,99 itu masuk kategori cukup. Tidak bisa untuk menaikkan pangkat. Harus baik. Minimal baik. Oke. Bagaimana? Mungkin dari PUPR? Silakan bertanya.
Jangan. Silakan. Ya, nanti jangan suka ini ya, bertanya di belakang gitu. Mumpung ada kesempatan, silakan. Mumpung ada ahli-ahlinya di sini. Gitu. Nah, nanti terkait dengan teknis bisa ditanyakan ke kami gitu di bidang data dan tim data dan informasi. Nah, terkait dengan bagaimana pengambilan atau pemetikan nilai dari SKP, nah silakan bertanya. Jangan sampai nanti apa yang Bapak Ibu verifikasi itu malah Bapak Ibu bingung sendiri gitu. Ya. Nah, kalau salah verifikasinya otomatis nanti data itu kan kembali ke Bapak Ibu untuk diperbaiki gitu. Nah, harapannya Bapak Ibu verifikator jangan langsung menyimpan, dicek dulu datanya benar enggak gitu, sudah sesuai tidak antara inputan dengan dokumen. Supaya data itu tidak bolak-balik Bapak Ibu. Bapak Ibu capek, kami lebih capek Bapak Ibu gitu. Jadi harus bekerja berulang-ulang. Nah, seperti itu ya. Mohon kerjasama dari teman-teman verifikator, jangan dulu disimpan sebelum dicek gitu ya. Jadi itulah memang ditugaskan, kita bagi role-nya seperti itu. ASN mengentry data, diharapkan ASN juga melakukan verifikasi secara mandiri. Kemudian verifikasi ulang oleh verifikator. Nah, harapannya cukup sampai verifikator data itu salah gitu. Kalau sudah naik itu nggak usah kalau sudah naik ke approval itu kalau bisa semuanya sudah benar, sudah valid gitu. Cocok antara apa yang diinput dengan dokumennya. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Pak Raden. Oke, silakan. Gimana? Dari mana? Dari Damkar, Pak Raden. Oke, silakan. Nah, ini terkait pengisian yang di PP 46, banyak yang belum mengisi seperti konversinya antara janjunnya itu. Itu bisa enggak dikembalikan akhirnya atau bisa bersurat lagi? Oh, siap. Sama yang PP 30 juga Pak Raden, diintegrasinya banyak yang belum ngisi. Karena kita kemarin enggak tahu. Oke, siap. Untuk teknisnya silakan. Oke, siap. Untuk teknisnya kami akan buka selama Agustus ini Bapak Ibu ya. Untuk perpanjangan selama Agustus ini kami buka. Tapi ingat, batas waktu yang kami berikan itu cuma 1 kali 24 jam. Jadi caranya begini. Bapak Ibu siapkan dulu dokumennya. Nanti pengentriannya dilakukan 1 hari gitu. Kapanpun Bapak Ibu siap, kami bukakan. Gitu. Tinggal Bapak sebut aja tanggal 17 Agustus misalkan seperti itu. Udah. Jadi nanti sambil merdeka sambil ngisi SKP, merdeka gitu kan. Ya. Silakan, misalkan ada nanti yang mau perbaiki nggak apa-apa, sudah benar perbaiki pun nggak masalah, kami bukakan gitu. Cuman kami kasih kesempatan bagi satu OPD itu 1 kali kesempatan untuk perbaikan gitu. Ya. Dan waktu yang kami berikan itu 1 kali 24 jam, terhitung dari pukul 00 sampai 23.59.59. Sistem ketika dikerjakan di luar jam itu, sistem otomatis akan melakukan penutupan. Jadi Bapak Ibu tidak bisa melakukan perbaikan data di luar yang sudah dijadwalkan. Ada lagi? Terima kasih Pak Raden. Oke, sama-sama. Saya Pak Raden. Siap. Sila. Ini Pak Raden, saya kan verifikator nih. Dari mana nih ke? Dari Dikpangan Pak. Oh, Dikpangan Pak Joko yang punya suara nih. Ya, gimana Pak Joko? Dari pantai nih. Hah? Saya dari pantai. Ya, silakan Pak. Di Mekaki. Oke, begini Pak Raden. Ya, nggih. Ada data yang sudah saya verifikasi kan, ya. Terus tertolak oleh approval. Di approval itu isi penolakannya bahwa disuruh masukkan data yang data yang relevan gitu. Saya sudah hubungin ke PNS yang bersangkutan bahwa itulah dia bentuk SK Pak di penghargaan.
di penghargaan. Kalau penjelasan dari BKD kemarin kan penghargaan itu hanya dari presiden kan gitu. Seperti Satya Lacana kan. Nah, kebetulan yang bersangkutan itu dia punya penghargaan yang diberikan dari provinsi. Makanya di sana yang masukkan penghargaan lain-lain gitu. Penghargaan dari siap. Nah, akhirnya karena data dukungnya itu bukan dalam bentuk sertifikat atau penghargaan, tapi SK. Nah, penolakan begitu. Karena saya tidak bisa yang bersangkutan memang cuma itu aja gitu. Nah, apakah saya lanjutkan ke TMS atau saya pindahkan gitu maksud saya, Pak. Oh, siap. Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Yo, sama-sama. Oke. Terkait dengan penghargaan ini memang kita belum punya panduan bakunya terkait dengan yang bertanda tangan Bapak Ibu ya. Itu apakah wajib presiden atau bagaimana? Namun kami khususnya dari teman-teman di tim data itu ya paling tidak lah kepala daerahnya itu setingkat kabupaten gitu. Jangan sampai nanti itu kepala dinas pun itu dinaikkan gitu. Paling tidak setingkat kepala serendah-rendahnya serendah-rendahnya kepala daerah seperti bupati, gubernur gitu. Nah, ketika yang bertanda tangan itu adalah kepala dinas, nah itu di TMS-kan saja Pak. Kalau kepala dinas, ya kepala dinas, kemudian swasta Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mendapatkan penghargaan dari swasta. Beda halnya dengan penghargaan berupa olimpiade. Nah, kalau olimpiade itu misalkan itu dia tidak disebutkan di sana itu kan kepala daerah gitu. Itu masih bisa kalau olimpiade. Tapi kalau penghargaan lainnya ya, kemudian apa lagi kemarin tuh. Nah, itu paling tidak penghargaan itu setingkat kepala daerah. Nah, kalaupun tidak kepala daerah, boleh menteri seperti itu. Nah, kalau menteri itu kan sejajar dia dengan gubernur. Jadi, kalau paling tidaklah kepala daerah tingkat kabupaten. Nah, jika Bapak Ibu mendapati di penghargaannya itu adalah kepala dinas yang bertanda tangan, silakan di TMS-kan saja dengan catatan yang bertanda tangan minimal kepala daerah seperti itu. Nah, itu keterangan TMS-nya paling tidak seperti itu. Itu Pak Joko. Ya, tinggal dilihat aja nanti di penghargaannya itu apakah yang bertanda tangan itu kepala daerah, setidaknya itu bupati atau siapa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penghargaan itu dalam bentuk SK Pak ya. Dalam bentuk SK. Nah, itu juga kami bingung kemarin. Iya. Tumben kami mendapati kok penghargaan dalam bentuk SK seperti itu gitu. Nah, coba nanti kami konsultasikan dulu dengan teman-teman di Diklat. Mungkin di sini Pak Jun bagaimana nanti bisa bantu jawab terkait dengan penghargaan yang bentuknya SK gitu. Mungkin Pak Jun bisa tambahkan. Sila Pak Jun. Pak Jun. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Jadi indeks atau penilaian dari penghargaan itu sendiri sesuai dengan aplikasi yang ada di SAPK BKM. Penghargaan yang diutamakan penghargaan sesuai ada jenisnya langsung di SAPK itu. Jadi untuk penghargaan Sehat Jalan Sana misalnya atau bintang karya, jadi itu sudah ada jenis-jenisnya yang ditampilkan oleh SAPK. Nah, untuk penghargaan yang dilampirkan atau yang ditampilkan diinput oleh semua OPD, itu kan ada penghargaan dari bupati misalnya. Nah, itu dia masuk ke penghargaan lainnya, Pak. Jadi bentuknya penghargaan itu bisa berupa piagam. Nah, itu bisa berupa tertulis di sana langsung, Pak. Sertifikat penghargaan itu masuk ke dalam diinput di penghargaan. Jadi banyak juga teman yang menginputnya ke diklat atau kursus gitu.
Jadi untuk setingkat penghargaan itu saya belum tahu juga apakah harus minimal bupati atau ini ya, itu perlu kita dulu, kita sampaikan ke BKN yang lebih tinggi yang menangani PSN, nanti saya lanjutkan ke BKN. Jadi biar diinput saja piagam penghargaannya tersebut gitu. Jadi kalau memang itu ada JP-nya, itu yang menjadi permasalahan, banyak yang dialihkan ke diklat atau kursus gitu. Nah, sebenarnya penghargaan itu tidak muncul JP-nya di situ, tidak muncul. Jadi berupa SK dia penghargaan itu, jadi berupa piagam saja, seperti itu Pak Raden. Mungkin bisa. Oke, gimana Pak Joko? Oke, siap. Terima kasih. Saya diamkan dulu kalau gitu. Siap. Oke. Nanti kami coba konfirmasi ke BKN lewat PSDM, nanti mungkin Pak Jun bisa menghubungi BKN terkait dengan standarisasi penghargaan itu seperti apa gitu. Siap. Nanti kita lanjutkan ke BKN. Supaya nggak sia-sia kita input gitu. Kan kalau sudah di-input itu diverifikasi, di-upload, kan bikin ya lumayan lah gitu. Habis-habiskan waktu dan tenaga saja gitu. Nah, mungkin nanti lebih pasnya, idealnya nanti mungkin teman-teman PSDM yang bisa konsultasikan dengan BKN gitu terkait hal itu. Mungkin begitu Pak Joko ya? Oke, siap. Lanjut, silakan. Mungkin ada yang masih mau ditanyakan terkait dengan rekon data IP ASN. Yang masih bingung silakan bertanya. Jangan nanti bertanya di belakang gitu. Bisa langsung dijawab oleh ahlinya. Sedikit mungkin Pak Raden yang tambah sedikit untuk penilaian diklat atau kursus. Jadi ada yang menggunakan hari Pak ya. Ada yang pakai hari, tidak pakai JP, dan ada juga yang sudah tertera langsung JP-nya di situ. Jadi satu JP itu sama dengan 45 menit Pak, rata-rata 45 menit. Jadi kalau sudah ada yang muncul JP-nya, nah itu langsung itu aja yang langsung diinput, dimasukin. Tapi kalau berupa hari, biasanya kalau workshop atau BIMTEK itu 5 JP Pak per hari, 5 JP. Kecuali pelatihan. Nah kalau ada pelatihan itu mungkin bisa jadi 8 JP per hari. Seperti itu. Kemudian ada juga yang muncul secara langsung di situ 10 hari misalnya di situ. Nah itu jadi kita ikutin. Jadi sesuai dengan Perkalan nomor 10 tahun 2018. Jadi di sana tidak ditentukan JP-nya di workshop apa itu. Jadi kelihatan di situ nanti tinggal dihitung langsung. Gitu. Kalau memang dia sampai sore, berarti dia sampai 8 jam. Nah, malam biasanya itu 10 jam lebih, ya itu karena sampai 12 jam. Gitu Pak, seperti itu. Okay? Itu saja, terima kasih. Oke. Silakan. Kita masih ada waktu sampai jam 11 saja mungkin Pak Jun ya? Oke. Kita masih ada waktu 10 menit lagi kurang lebih. Jika Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan, baik itu terkait diklat, kursus, kemudian SKP, penghargaan, silakan gitu. Atau terkait dengan error aplikasi gitu, atau terkait dengan perpanjangan, nah, silakan. Saat ini ada 30 ASN yang diizinkan untuk melakukan rekon data Bapak Ibu ya. Adanya jadwalnya inspektorat sekarang, kurang lebih ada 30 ASN. Untuk perpanjangan saya ulangi lagi, itu kita buka sampai bulan Agustus. Ya, kita habiskan bulan Agustus ini untuk perpanjangan, silakan. Kalau masih ada yang mau diperbaiki, baik itu SKP, penghargaan, diklat maupun kursus, silakan. Oke, bersurat ke BKD dengan melampirkan NIP dan nama ASN yang ingin diperpanjang untuk bisa melakukan perbaikan. Satu lagi Pak Raden. Ya, silakan. Oh, ini Pak Raden terkait SKP Pak Raden. Siap. Jadi kemarin ini saya ini Pak Raden. Jadi kebetulan saya ngisi kan di awal-awal penginputan IPASN itu kan, termasuk SKP-nya. Nah, di SKP yang saya input di IPASN itu
yang saya input dan sudah saya ini kan data sudah sesuai. Terus akhirnya sudah selesai. Kemarin saya kan mau naik pangkat nih. Oke. Naik pangkat terus saya konsultasi ke Mas Agus. Jadi ada beberapa perubahan yang memang salah dan sudah saya perbaiki. Nah kebetulan saya ngajukan perbaikan itu kan setelah saya ngisi IPSN di aplikasi kan. Oke. Sementara kalau kemarin dari ininya Oji katanya harus dikonsultasikan dulu ke Mas Agus untuk diajukan. Nah memang ada perubahan sedikit, tapi bukan di penilaiannya. Maksudnya nilainya tetap sama, cuman format ada kesalahan-kesalahan sedikit di penanggalan lah gitu. Apakah saya harus perbaiki di IPSN atau bagaimana? Oke. Mungkin Mas Agus bisa. Silakan Pak Agus. Ya, itu pengisiannya ya Pak Joko. Yang Ya, berubah yang itu SKP-nya saja Pak Agus. Jadi nilainya sama, cuman ada perubahan di SKP-nya. Perubahan nilai atau perubahan perilaku? Gimana Pak Joko? Kalau nilainya kayaknya enggak ada perubahan sih semuanya Mas Agus. Oh, nilai perilaku ya. Yeah. Seperti yang tadi kita bisa disampaikan diperbaiki. Ya. Yang penting nilainya itu untuk PP30 itu minimal 90. Kemarin sudah kita cek kan memang sudah betul kemarin. Ya, oke. Okay. Jadi enggak apa-apa ya. Kan kalau di SKP di IPSN kan yang kita input kan nilai-nilai, intinya kan nilai itu kan. Cuman di berkasnya itu ada beberapa kesalahan kayak kemarin yang kita perbaiki itu seperti penanggalannya itu Mas Agus. Karena saya takutnya katanya kan proses kenaikan pangkat itu nanti diambilkan dari IPSN ini. Oh ya. Itu. Ya, makasih Mas Agus. Ya. Kalau tadi penetapan tanggalnya tidak pengaruh Pak, mungkin nanti kan hanya nilainya saja yang dimasukkan untuk di PSN. Ya, mungkin. Oke. Ada pertanyaan lagi Pak Gus dari kolom chat. Seandainya pejabat itu kena mutasi 3 kali Pak Gus, 3 kali dalam 1 tahun, bagaimana menyusun sasaran kinerja menurut PP 30 dan targetnya? Ya. 3 kali Pak Gus. Sama seperti tadi saya sampaikan. Kalau dia 3 kali mutasi, ini artinya di periode Juli Desember ya. Maksudnya ini karena di sini udah 30 kan. Iya. Nah, tinggal dibuat aja. Misalnya dia mutasi. Nah, nanti per Juli misal masih OPDA. Kemudian di September pindah ke PDB. Ya, tinggal dibuatkan saja target yang per Juli di OPDA, kemudian dibuat penilaian di bulan September. Nah, sama juga setelah itu di bulan Oktober, misalnya mutasi lagi dia hanya sebulan menjabat di OPDB, tinggal dibuat aja target di bulan Oktober, kemudian penilaiannya di bulan November. Nah, baru dia buat lagi target di bulan November atau Desember, kemudian penilaiannya di per 31 Desember. Nanti nilainya tinggal dijumlahkan saja, nilai SKP 1 ditambah SKP 2 ditambah SKP 3 dibagi 3. Nah, itu nanti kita buatkan rumus di luarnya, itu nanti tinggal dijumlahkan saja, tapi biasanya kalau nilainya sama-sama 100 di 3 SKP itu ya rata-ratanya akan menjadi 100. Nah, cuman untuk perilakunya hanya buat 1. Itu di per Desember, di jabatan yang terakhir atau di OPD yang terakhir dia menjabat. Itu aja. Hanya 1 yang menilai, yaitu pejabat yang di OPD yang terakhir. Ya, mungkin itu aja. Oke. Satu lagi Pak Gus, pertanyaan dari chat juga. Nilai konversi itu harus diisi atau boleh kosong? Nilai mana nih? Nilai konversi. Ya. Oh, nilai konversi untuk yang mana ini? Yang PP 30 atau PP 46?
Nah, kalau di PP 30 bagaimana? Di PP 46 bagaimana? Kalau PP 46 itu bisa diisi sama dengan nilai integrasi. Terus? Dengan nilai integrasi ya. Mungkin kalau ini ada slide tadi bisa di-share aja. Sudah saya share Pak Raden sudah saya share. Sudah saya share di ini di chat. Iya. Sudah saya share, tinggal silakan di-download untuk menjadi acuan ya. Sudah saya share. Nah, itu. Nanti kalau untuk PP 30-nya dikosongkan aja, dinolkan saja untuk yang yang untuk nilai apa? Konversi ya. Nah, jadi yang diisi nilai integrasinya. Dinilai di kolom integrasi penilaian kinerja di Juli Desember untuk PP 30-nya. Oke. Udah saya share ya di di chat. Oke, sudah? Siap. Berhubung ini waktu sudah hampir jam 10.30, kita kasih kesempatan satu lagi yang bertanya ya. Kurang lebih 2 menit satu, setelah itu kita tutup dan kita kembalikan ke Pak Jun nanti setelah ini. Silakan satu saja pertanyaan, baik lewat kolom chat maupun bertanya langsung. Silakan. Harapannya setelah kegiatan ini selesai, Bapak Ibu itu benar-benar paham gitu. Harus mengentry data itu seperti apa gitu. Mengambil data, menginput data itu ngambilnya dari mana saja gitu. Sehingga ketika dilakukan verifikasi, Bapak Ibu juga tidak bingung selaku verifikator. Nah, jangan sampai nanti sudah diverifikasi naik ke approval malah salah lagi. Gitu. Dan itu banyak terjadi Bapak Ibu. Sampai saat ini kurang dari 400 SKP yang benar Bapak Ibu ya. Kurang dari 400. Dari sekian ribu yang masuk, masih kurang dari 400 yang masuk, yang ACC. Gitu. Nah, sisanya itu banyak yang tertolak. Nah, tadi itu banyak salahnya di sana. Ya, salah mengambil nilai. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, mohon kepada seluruh kasubag ya atau verifikator, sebelum data itu dicek ulang, jangan dulu dikirim atau disimpan. Jangan dulu disimpan. Nah, jika sudah sesuai, itu baru disimpan dan dikirim. Nah, kemudian jika Bapak Ibu mendapati statusnya tertolak, itu mohon diperhatikan keterangan tertolaknya apa gitu. Sehingga Bapak Ibu bisa fokus pada keterangan tersebut. Misalkan nilai SKP-nya salah, berarti cukup perbaiki nilai SKP-nya. Jangan yang lain. Gitu. Kemudian, mungkin Bapak Ibu verifikator mendapati juga tidak bisa menyimpan katanya. Nah, itu mungkin ada yang menggunakan koma Bapak Ibu ya, menggunakan koma. Jadi tidak boleh menggunakan koma di sana. Ketika angkanya misalkan 80,50, itu tidak menggunakan koma, tapi menggunakan titik, baru dia bisa. Seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Kita kembalikan ke Pak Jun. Di-share kemana Pak Agus tadi tuh? Di kolom chat. Kolom chat. Atau nanti kita share di grup saja Bapak Ibu ya. Nanti kami share di grup Rekon PASN terkait dengan materinya. Siap. Oke, siap. Silakan Pak Jun, dikembalikan. Pertanyaan kira Pak Bapak Ibu, kalau tidak ada kita tutup saja acara kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan kegiatan BIMTEK ini ada sedikit memberikan semangat dan pemahaman untuk pengisian terutama SKP, baik untuk IPSN maupun untuk kenaikan pangkat daripada saudara kita yang akan naik pangkat, sehingga tidak ada ditolak lah kalau kita. Artinya mungkin tidak secara langsung semua masuk diterima oleh BKN, paling tidak sedikit demi sedikit ada perubahan dan untuk tingkat kesalahan itu berkurang gitu, seperti itu. Jadi memang kita betul-betul istilahnya berusaha supaya untuk memperbaiki gitu, jadi tingkat kesalahan kita atau sehingga tidak banyak yang tertolak, seperti itu. Itu yang kita harapkan Pak Raden dan semua teman-teman OPD. Mudah-mudahan dengan acara ini juga bisa meningkatkan
memberikan perubahan untuk peningkatan IPSN kita, khususnya Kabupaten Lombok Barat, yang dari awalnya sebelum diberikan aplikasi atau dibuat aplikasi oleh Bapak Raden, nilai IP kita untuk Lombok Barat itu 47,32 kalau nggak salah, kecil sekali. Jadi naik 1 poin, sekian jadi 48,64 posisi untuk hari ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan ada peningkatan terus gitu dengan sedikit penginputan yang diberikan oleh semua OPD dan terutama verifikator yang telah memasukkan datanya ke approval, dan approval pun banyak yang diterima gitu, ACC gitu, nanti akan langsung direkom oleh Pak Raden ke BKN, SAP ke BKN. Jadi itu diketahui juga untuk penilaian dari DJSN, Direktur Jabatan ASN itu yang menangani IPSN di BKN Pusat, itu penarikan datanya itu hari Selasa dan Kamis. Jadi seminggu itu 2 kali, hari Selasa dan Kamis. Sehingga untuk mengecek daripada nilai IPSN masing-masing, itu ada linknya sendiri. Nah, nanti mungkin di-input lagi, itu bisa ngecek untuk IPSN-nya masing-masing, PNS. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan pada seluruh peserta Zoom meeting atas partisipasinya untuk mengikuti Zoom meeting pada hari Jumat hari ini. Demikian, kita tutup acara kita dengan sama-sama melaksanakan alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sambil sarapan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Raden.